semuanya. Amin ya Allah. Amin. Doakan ya. Doanya ya teman-teman. Kata orang kiri boleh. Oke. Orang kiri. Makasih ya. Ada foto, kita kasih foto. Ya biarin kan, maksudnya nonton enggak Iya. Kita mah nggak pernah ribet. Nggak pernah mau maksa juga orang harus nonton gitu. Kan kita di hidup gak bisa bisa menyenangkan banyak orang. Ya kalau kamu mau suka ya alhamdulillah, kalau enggak ya udah. Dan kalau dikritik tadi katanya apa live-nya nggak asli, ya bisa dicek aja sendiri tadi asli apa enggak gitu loh. Ya kita juga nggak tahu kan, yang penting mah kita nikah aja, terserah lah mau orang mau apa. Hidup kita, masa depannya kita, ya udah nggak usah. Aku juga sering bilang dia gitu. Pasangan selebriti Aurel Hermansyah dan Atta Halilintar kini tinggal menghitung hari menuju acara akad nikah. Serangkaian acara pun telah digelar oleh kedua belah pihak, mulai dari lamaran, siraman, hingga pengajian. Namun sederet acara sakral tersebut mendapat sorotan dari masyarakat. Penyebabnya adalah karena disiarkan secara langsung di televisi nasional. Rangkaian acara ini dimulai pada Sabtu 13 Maret 2021 lalu, yakni saat Atta Halilintar melamar Aurel Hermansyah di sebuah hotel di kawasan Jakarta Selatan. Sebelum acara tersebut digelar, sudah muncul flyer rundown acara pernikahan pasangan muda ini. Diketahui, acara tersebut ditayangkan secara langsung di stasiun televisi RCTI. Sontak sejumlah pihak memberikan kritikan tajam. Acara pernikahan artis yang disiarkan secara langsung di televisi bukan kali ini saja terjadi. Sebelumnya, orang tua Aurel yakni Anna Hermansyah dan Ashanti juga menyiarkan acara pernikahannya di televisi. Tayangan ini menuai kritikan tajam karena dinilai terlalu lama, yakni 3,5 jam. Hal tersebut dinilai tidak sesuai dengan pasal 11 ayat 1 Pedoman Perilaku Penyiaran. Koalisi Nasional Reformasi Penyiaran atau KNRP menuliskan setidaknya 5 poin keberatan dan juga penolakan acara lamaran dan pernikahan Atta dan Aurel yang digelar live di televisi. Berdasarkan siaran persnya, poin-poin penolakan yang dilontarkan diantaranya adalah menolak keras rencana seluruh penayangan tersebut yang jelas-jelas tidak mewakili kepentingan publik secara luas dengan semena-mena menggunakan frekuensi milik publik. Kemudian menyesalkan sikap Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI Pusat yang tidak segera menghentikan kegiatan tersebut dengan menunggu secara pasif tayangan itu hadir dan baru akan memberikan penilaian. Padahal jelas-jelas isi siaran melanggar hak-hak masyarakat untuk mendapatkan tayangan yang lebih berkualitas. KNRP juga menyesalkan KPI tak mau bertindak sesuai dengan Pedoman Perilaku Penyiaran pasal 11, yakni lembaga penyiaran wajib memperhatikan kemanfaatan dan pelindungan untuk kepentingan publik dan standar program siaran pasal 13 ayat 2 yang menyatakan program siaran tentang permasalahan kehidupan pribadi tidak boleh menjadi materi yang ditampilkan dan atau disajikan dalam seluruh isi mata acara kecuali demi kepentingan publik. Sikap KPI juga disesalkan KNRP yang dinilai abai terhadap berbagai keberatan dan kritik masyarakat melalui media sosial dan pasif menunggu aduan di saluran pengaduan resmi KPI. KNRP juga akan terus mengawasi dan memantau kinerja Komisioner KPI dan mengingatkan tentang kewajiban KPI untuk secara kritis dan sungguh-sungguh bekerja melaksanakan kewenangannya apabila melihat kondisi dan situasi yang merugikan publik di bidang penyiaran. Mendapatkan kritikan pedas, KPI turut memberikan komentar ihwal penayangan acara lamaran hingga rencana pernikahan live yang akan digelar Aurel dan Atta Halilintar. KPI pun telah memanggil pihak RCTI untuk dimintai keterangan terkait penayangan siaran prosesi lamaran hingga pernikahan Aurel dan Atta pada Senin 15 Maret lalu. Dalam pertemuan yang dilakukan secara daring itu, KPI mengingatkan bahwa frekuensi merupakan ranah publik yang dikuasai negara. Penayangan acara pun harus digunakan untuk kepentingan masyarakat. KPI lantas menekankan pada pihak RCTI bahwa tujuan lembaga penyiaran harus memberikan hiburan, informasi, dan edukasi sesuai dengan kepentingan publik. Terkait dengan siaran tersebut, KPI menilai penayangan acara lamaran Atta dan Aurel belum ada unsur edukasinya. Koordinator Bidang Pengawasan Isi Siaran sekaligus Komisioner KPI Pusat Mimah Susanti mengatakan, siaran tersebut hanya memuat unsur hiburan belaka.
Terlebih di situasi pandemi ini, KPI ingin unsur edukasi juga dimuat mengingat durasi waktu yang cukup lama juga. KPI pun meminta agar dalam setiap penayangan siaran yang bersifat kehidupan privasi, selalu ada muatan yang memberi efek positif, khususnya nilai edukasi. Hal senada turut disampaikan Komisioner KPI Pusat Irsal Ambia. Irsal mengatakan bahwa siaran harus sejalan dengan kebutuhan publik yang tentunya dapat memberikan kesejahteraan bagi masyarakat. Menurutnya, ada sejumlah hal yang semestinya tidak ditampilkan dalam waktu yang memakan durasi lama seperti siaran lamaran dan juga rencana penayangan pernikahan Aurel dan Atta. Buntut dari acara lamaran Atta dan Aurel yang digelar 13 Maret 2021 kemarin, KPI memberikan peringatan keras kepada stasiun televisi swasta RCTI. Hal tersebut dituliskan KPI melalui situs resminya. KPI juga menuliskan 3 program RCTI yang mengulas prosesi lamaran tersebut. 3 program itu yakni Silet, Ikatan Cinta Atta Aurel Spesial Lamaran, Barista, Ikatan Cinta Atta Aurel Spesial Lamaran, dan Ikatan Cinta Atta Aurel Spesial Lamaran. Acara lamaran Atta dan Aurel dianggap tidak memberikan kemanfaatan sehingga mendapat peringatan keras dari KPI. Polemik terkait tayangan langsung rangkaian acara pernikahan Atta Aurel ditanggapi oleh pihak televisi yang menyiarkan. Grup Corporate Secretary Director MNC Group Syahril Nasution mengklaim acara tersebut mengandung unsur budaya Indonesia. Menurut Syahril, pihak RCTI ingin menampilkan keragaman budaya pernikahan Indonesia. Bukan hanya itu, tayangan ini juga dinilai dapat membantu masyarakat ataupun keluarga yang tak dapat hadir untuk ikut menyaksikan. Terlebih kondisi saat ini yang masih pandemi COVID-19, sehingga jumlah tamu dibatasi agar tak menimbulkan klaster penyebaran virus corona. Syahril juga beranggapan bahwa sebagian masyarakat pasti ingin turut mengetahui segala aktivitas perjalanan cinta dari Aurel dan Atta. Ia pun merasa tak ada pelanggaran yang dilakukan oleh RCTI selaku media penyiaran yang menayangkan pernikahan Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah. Meski menuai pro kontra, nyatanya acara rangkaian pernikahan Atta dan Aurel tetap dilanjutkan dan ditayangkan secara live di televisi. Seperti acara siraman yang digelar pada Jumat 19 Maret 2021 kemarin. Seluruh rangkaian acara tersebut ditayangkan secara live di RCTI. Bahkan pada Sabtu 20 Maret 2021, acara pengajian Atta dan Aurel juga disiarkan secara langsung. Pernikahan Atta dan Aurel rencananya akan digelar pada 4 April 2021 mendatang di Masjid Istiqlal dan juga ditayangkan secara langsung oleh RCTI. Menengok pro kontra rangkaian acara pernikahan live Atta dan Aurel rasanya bukan lagi menjadi hal yang mengejutkan. Pasalnya, sebelum acara pernikahan Atta dan Aurel, sejumlah stasiun televisi juga melakukan hal yang sama terhadap acara pernikahan selebritis lainnya. Sebut saja pernikahan Anang dan Ashanty, Andika Pratama dan Ussy Sulistyowati, Raffi Ahmad dan Nagita Slavina, Baim Wong Paula Verhoeven, hingga Sule Natalie Holscher. Deretan nama selebritis yang mempertontonkan acara pernikahan di televisi seakan menjadi tamparan keras untuk pihak KPI. Namun, apakah teguran yang selama ini dibuat KPI sudah tepat? Atau semudah itukah stasiun televisi membungkam KPI agar sajian selebritis tersebut tetap bisa disiarkan? Nyatanya, hingga saat ini rangkaian acara pernikahan selebritis tetap berlangsung dan tak juga mendapatkan tindakan tegas. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!